Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30, pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribunnews yang dapat kami sampaikan. Sampai jam ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Gus? 2 hari, 3 hari perjalanan. Jadi 24 kemarin. Berapa keluarga? Ya, apanya? Yang umroh aja berapa isi aja. Persiapannya sebelum nyoblos ke TPS mungkin? Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi sekarang langsung ke sini. Ya. Jadi sengaja pakai Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya.
Ibu Satu sah. Udah. Satu sah. Satu sah. Ini yang warna Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Tahan dulu, Gus. Satu sah. Gus, sini, Gus. Satu sah. satu, Satu sah. Satu sah. Awas. Satu sah. 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 Gus, ini, Gus. Satu sah. Gus, sini, Gus. Kosong tidak sah. Jalan. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu Sedikit ya, biar nggak terlalu panas. ya gitu. Satu Jarak. Satu sah. Udah. Ampun, Gus. Satu sah. Ini ya. Satu sah. Gus, ini, Gus. Nah, Dua sah. ya, alhamdulillah kita sudah Satu melakukan sah. rangkaian secara keseluruhan, Satu mulai dari pendaftaran sampai hari Satu ini sah. pencoblosan itu semua kita Satu taati, sah. kita lakukan sebagai warga Satu negara sah. Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Satu sah. Saya yakin seluruh warga Satu Indonesia sah. khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah Satu antusiasnya sah. sangat masif hari ini ya. Satu Karena sah. saya lihat, saya Satu mantau sah. mulai dari tadi, alhamdulillah Satu masyarakat sah. antusias jam 7 biasanya sudah ada, Satu ini sudah sah. pada ke TPS, artinya antusias masyarakat untuk Satu mendampingi, sah. pemimpin-pemimpinnya baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Satu sah. Senang. Setelah Satu sah. mau kemana lagi? Setelah nyoblos Satu nanti insya Allah sah. jam 6 ya kita kumpul di Dua tidak sah. untuk memantau bareng-bareng sama Pak. Sebelum nyoblos tadi umroh Satu dikhususkan. sah. Ya memang umroh kita Dua ingin sah. menggunakan setelah tahapan-tahapan Satu yang sudah sah. kita lakukan, tinggal doa ya kita lakukan. Satu sah. Satu sah. Kami harus Satu melihat sah. survei Satu kemarin, ya, sah. survei kemarin terakhir, alhamdulillah Satu kita sah. naik, baik itu Satu oleh sah. Ustaz Yasin sendiri, Pak Lutfi Satu sah. kenaikan dan alhamdulillah trennya baik. Satu Kita optimis. Apapun hasil pilkada Jateng, Saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada Satu ini adalah sah. pilihan masyarakat. Jadi alhamdulillah Satu warga sah. yang menang menentukan pilihan itu. Satu sah. Dan rakyat itu yang menentukan. Satu sah. makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan Satu kebetulan sah. ini pertama kali saya Satu umroh sah. disambut dengan hujan. Jadi saya Satu datang sah. Dan yang terakhir dan ketika tawaf juga satu sah. Gus, ada beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti tahapan itu, saat ini juga sama. Ikhtiar kita lakukan maksimal mungkin, kita pasrahkan pada Allah. Cukup? Cukup ya. Sambutan bisa apa? Satu sah. Satu sah. Satu sah.
Satu, sah. Dua, sah. Satu, 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 sah. Satu. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti di Toko? Ya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll. Seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman konfirmator. Dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Oke, itu sekira pukul berapa Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 seperti itu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah itu dengan pemain dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang dengan peran ada konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah kita juga dibantu di daerah istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa Mas yang digunakan? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Itu. Terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Uripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan, pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS.
Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Artaswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribunnews yang dapat kami sampaikan. Tidak sah. Ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Gus? 3 hari perjalanan. Jadi 24. Berapa? Saya apanya? Yang umroh aja bersama istri aja. Siapanya masih sebelum nyoblos ke TPS mungkin. Sebelum 12 tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang langsung. Ya. Jadi sengaja pakaiannya biru. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya. Dan yang terakhir 1 sah. Ibu, tahan dulu, Bu. Udah. Ini yang warna merah ya. Ada jarak dikit, Pak. 1 sah. 1 sah. 1 sah. Tahan dulu, Gus. Gus, sini, Gus. 1 sah. 1, 2, 2 sah.
Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Gus ini Gus. Satu sah. Satu sah. Terima kasih ya. Jalan. Tersuan ya. Silakan Pak untuk baik. Ada jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Ya gitu. Mas, jarak. Terima kasih teman-teman media ya. Ampun Gus. Gus, ini Gus. Nah, ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini pencoblosan semua kita taati, kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, termasuk saya yakin seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah antusiasnya sangat masif hari ini ya, karena saya lihat, saya mantau mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat antusias yang muncul biasanya sudah ada, ini sudah pada ke masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpin selanjutnya, baik itu di kabupaten kota maupun provinsi. Semangat. Setelah nyoblos mau kemana lagi? Setelah nyoblos nanti insya Allah kita kumpul di posko pemenangan di Semarang. Sebelum nyoblos tadi umroh memang dikhususkan. Ya memang umroh kita ingin menambahkan setelah tahapan-tahapan ikhtiar sudah kita lakukan, tinggal doa ya kita lakukan untuk berdoa di kami harus melihat dari survei kemarin ya, jadi kemarin terakhir alhamdulillah kita naik, baik itu Ustadz Yasin sendiri, Pak Lutfi juga ada kenaikan dan alhamdulillah trennya baik, kita optimis masih. Saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada ini adalah keputusan masyarakat. Jadi alhamdulillah yang menang menentukan pilihan itu. Gus, ada ziarah ke makamnya Mbah Mun. Ya, alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Jadi saya datang sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga hujan. Gus, ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti sama ikhtiar kita lakukan maksimal mungkin, kita pasrahkan. Cukup?
Satu, sah. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman Kopimator dari sisi jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 gitu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interview dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data sekitar 120-an orang ya, itu dengan peran ada yang koordinator, ada verifikator, ada validator. Nah kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada Kopimator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber, RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo.
Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang, kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribunnews yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Gus? 2 hari, 3 hari perjalanan. Jadi 24 kemarin. 24 ya. Nah, Berapa keluarga, Pak? Berapa rumah? saya apanya? Hubungannya? Yang umroh hanya bersama istri aja. Persiapannya jelasin sebelum nyoblos ke TPS mungkin. Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang langsung ke sini. Ya. Jadi sengaja pakaiannya biru. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya. Bilang cabut. Sama istri, Gus.
Oke, makasih ya. Satu, sah. Satu, sah. Watersuan ya. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Silakan Pak. Satu, sah. Ada jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Ya gitu. Mas, Satu, jarak. Terima kasih. Satu, sah. Udah. Ampun, Gus. Satu, sah. Ini ya. Satu, sah. Gus, ini Gus. Nah, Kosong, tiga, sah. udah. Ya, alhamdulillah kita Satu, sudah sah. melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, Satu, mulai dari sah. pendaftaran sampai hari ini Satu, pencoblosan. sah. Itu semua kita taati. Satu, sah. Sebagai warga negara Indonesia, Satu, sah. saya yakin seluruh warga Satu, sah. Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah Satu, alhamdulillah sah. sangat masif hari ini ya. Satu, Karena sah. saya lihat, saya mantau Satu, mulai dari sah. tadi, alhamdulillah masyarakat antusias jam 7 Satu, biasanya sudah ada. sah. Ini sudah pada ke TPS, artinya antusias masyarakat Dua, untuk menentukan sah. pilihan pemimpin-pemimpinnya baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Satu, sah. Semangat. Setelah nyoblos Satu, sah. mau kemana lagi? Setelah nyoblos Satu, nanti insya Allah sah. jam 6 ya, Satu, kita kumpul sah. di posko pemenangan di Semarang. Satu, sah. Oh, bareng-bareng sama Pak Lutfi. Satu, Sebelum sah. nyebut tadi umroh memang dikhususkan. Satu, sah. Ya memang umroh kita Satu, ingin sah. menyenangkan setelah tahapan-tahapan Satu, yang sah. sudah kita lakukan, tinggal doa ya. Satu, lakukan sah. doa di Makkah. Satu, sah. Kami Satu, sah. harus melihat dari Satu, survei kemarin sah. ya, jadi survei kemarin terakhir, alhamdulillah kita Satu, naik. sah. Baik itu Satu, sah. Ustaz Yasin sendiri, Pak Lutfi juga ada Satu, sah. kenaikan dan alhamdulillah trennya baik. Kita optimis mas. Dua lubang, tiga, sah. Saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari Satu, pilkada ini sah. adalah kemenangan masyarakat. Jadi alhamdulillah Dua, warga Jawa Tengah sah. yang akan menang menentukan pilihan itu suaranya. Satu, sah. Gus, ada yang beda? Ke Satu, sah. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan Satu, kebetulan sah. ini pertama kali saya umroh Satu, sah. disambut dengan hujan. Jadi saya datang Satu, karena sah. di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita Satu, sah. Gus, ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun Satu, lalu? sah. sama aja ya, kita sama aja. Satu, Tahun lalu sah. kita mengikuti tahapan itu, saat ini juga sama. Satu. Biar kita lakukan maksimal mungkin, kita pasrahkan pada Allah. Cukup? Cukup ya. Satu, sah. 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 Dan yang terakhir, satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Nah, untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll. Itu data sudah mulai masuk dari depan dan ini lagi diperiksa kompipator apa namanya dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa?
Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Ya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin, hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang, itu dengan peran ada yang konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini forum di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, 4 provinsi itu provinsi mana aja, Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja udah nyampe 2 hari 3 hari perjalanan.
Satu sah. Keluarga Satu sah. Apanya? Satu sah. Satu sah. persiapannya Satu sudah sah. sebelum nyoblos ke TPS mungkin. Sebelum Satu, nyoblos tadi malam sah. baru jam 12 sampai di Cengkareng. Satu sah. Terus tadi pagi turun di Semarang. Satu sah. Ya. Jadi sengaja pakaiannya Satu sah. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya. Tiga sah. Bang, namun. Satu sah. 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 Satu Ibu, tahan dulu Bu. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dan yang terakhir satu sah. Tahan dulu Gus. Tahan dulu Gus. Gus, sini Gus. Ya. 1, 2. Awas. Ya. Oke, sama. Pintar. Awas pintar. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sedikit ya, biar gak terlalu panas. Mas, jarak. Terima kasih teman-teman. Satu sah. Ampun Gus.
Satu sah. Satu sah. Gus, ini Gus. Satu sah. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini pencoblosan. Itu semua kita taati, kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, termasuk di Jawa Tengah ini. Saya yakin seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah antisipasinya sangat masif hari ini ya. Karena saya lihat, saya mantau mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat antusias. Jam 7 biasanya sudah ada, ini sudah pada ke TPS, artinya antusias masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpin-pemimpinnya, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi, benar-benar semangat. Setelah nyoblos ini mana lagi? Setelah nyoblos nanti insya Allah jam 6 ya, kita kumpul di posko pemenangan untuk memantau bareng-bareng sama Sebelum nyoblos tadi umroh memang dikhususkan. Ya memang umroh kita ingin menenangkan setelah tahapan-tahapan ikhtiar sudah kita lakukan, tinggal berdoa di Makkah. Kami harus melihat dari survei kemarin ya, survei kemarin terakhir, alhamdulillah kita baik itu tren Ustaz Yasin sendiri, Pak Lutfi juga ada kenaikan dan alhamdulillah trennya baik. Kita optimis masih. Apapun hasil pilkada Jatim, saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada ini adalah masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Jawa Tengah menang pilihan itu. Suaranya Tuhan ya. Gus, ada yang beda ziarah ke makamnya Mbah. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan ini pertama kali saya umroh ditambah dengan hujan. Jadi saya datang di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan-hujanan. Gus, ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti tahapan ini juga sama, ikhtiar kita lakukan kita serahkan pada Allah. Satu sah. 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 Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman konfirmator dari sisi jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 gitu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya, sebenarnya persiapan di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin.
Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada 120-an orang, itu dengan peran ada koordinator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, 4 provinsi itu provinsi mana aja, Pak? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, untuk di sini berarti tim apa, Mas, ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada koordinator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa, Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Perbaikan sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya, Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30. Pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang, kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja udah nyampe 2 hari 3 hari perjalanan. Jadi Berapa? ya apanya? Yang umroh aja sama istri aja. Siapanya masih sebelum nyoblos ke TPS mungkin? Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang. Ya.
Ini sengaja pakaiannya biru. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Birukan Jawa Tengah. Sama istri Gus. Ya, cukup Gus. Tahan dulu Gus. Tahan dulu Gus. Satu, dua. Gus ini Gus. Gus. Silakan Pak. Jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Jarak. Gus, ini Gus. Alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini pencoblosan semua kita lakukan sebagai warga negara
negara Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Saya yakin seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah antusiasnya sangat masif hari ini ya. Karena saya lihat, saya mantau mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat antusias. Biasanya sudah ada, ini sudah pada ke TPS, antusias masyarakat untuk pilihan pemimpin-pemimpinnya baik itu di kabupaten kota maupun di semangat. Setelah nyoblos ini mau kemana lagi? Setelah nyoblos nanti coba jam 6 ya kita kumpul di Semarang untuk memantau Sebelum nyoblos tadi umroh memang diputuskan. Ya memang umroh kita ingin mengangkat setelah tahapan-tahapan ikhtiar sudah kita lakukan, tinggal doa ya kita lakukan untuk doa di Makkah. Kami harus melihat dari survei kemarin ya, jadi survei kemarin terakhir alhamdulillah kita baik itu tren Ustadz Yasin sendiri, Pak Lutfi kenaikan dan alhamdulillah sangat baik. Apapun hasil saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada ini adalah masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Jawa Tengah siapa yang menang menentukan pilihan itu. Bisa berziarah ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita berziarah dan kebetulan ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Jadi saya datang sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan. Gus, ada beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Lalu kita sudah mengikuti tahapan itu, saat ini juga sama, ikhtiar kita lakukan. Cukup? Satu, dua, satu, dan yang terakhir satu. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll. Seperti itu, data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman Kompimator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Oke, itu sekira pukul berapa Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk komunikasi setelah jam 3 gitu. Oke. Nah, untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya. Sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang ya, itu dengan peran ada koordinator, ada verifikator, ada validator.
Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja, Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan, pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifudin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus pindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang, kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Satu. Ini baru aja udah nyampe. 2 hari, 3 hari. Dari 24 kemarin. Berapa keluarga? Ya, apanya? Yang umroh aja berarti aja. Persiapannya durasi sebelum nyoblos ke TPS. Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun ke Semarang langsung ke sini. Ya. Jadi sengaja pakai Ya, memang kita pakai biru identik. Biru kan Jawa Tengah ya.
satu, Tahan dulu Gus. Gus, sini Gus. Satu, dua. Dan yang terakhir satu. Gus ini Gus. Gus. Ya, makasih ya. Jalan. Tersuan ya. Silakan Pak, untuk baik. Ada jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Mas, jarak. Terima kasih teman-teman media ya. Ya, karena kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini pencoblosan, itu semua kita taati, kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Saya yakin seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah antisipasinya sangat masif hari ini. Ikhtiar sudah kita lakukan, tinggal doa ya kita lakukan untuk berdoa di Makkah. Peluang Yasin seperti apa? Kami harus melihat dari survei kemarin ya. Jadi survei kemarin terakhir alhamdulillah kita naik ya. Baik itu tren dan yang di Pak Lutfi juga ada kenaikan, semua kenaikan dan alhamdulillah trennya baik. Kita optimis masih.
Saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada ini adalah suara masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Jawa Timur akan yang menang menentukan pilihan itu. Suaranya Tuhan ya rakyat. Gus ada beda ke makamnya Mbah Mun? Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Jadi saya datang sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan. Gus ada beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti tahapan itu sama, ikhtiar kita lakukan maksimal mungkin, kita pasrahkan. Cukup ya. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Ya ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara Isipul. Itu data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman koordinator dari sisi jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 gitu. Oke. Nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan seperti itu. Ya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu dan Senin. Nah kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa. Uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang dengan peran ada yang koordinator, ada indikator, ada indikator. Nah kita juga dibantu di daerah istilahnya mini forum di Bandung, Semarang dan Surabaya. Nah, 4 provinsi itu provinsi mana aja Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada koordinator, verifikator dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya.
Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan, pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifudin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30. Pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepisahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Sampai jam berapa? Ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Gus? 2 hari, 3 hari perjalanan. Dari 24 kemarin. 24 ya. Berapa keluarga, Pak? Berapa? Saya apanya? Ya, hubungannya? Yang umroh hanya bersama istri aja. Semuanya. Persiapannya juga sih sebelum nyoblos ke TPS mungkin. Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang langsung ke sini. Ya. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya. Sama istri, Gus.
Dua, tiga, sah. Dua, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Dua, tiga, sah. Dua, tiga, sah. Dua, sah. Satu, sah. Satu, sah. Dua, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Dua, tiga, sah. Tahan dulu Gus. Dua, sah. Gus, sini Gus. Satu, sah. Satu, dua. Satu, sah. Satu, sah. Awas. Satu, sah. Sama. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Gus sini Gus. Satu, sah. Satu, sah. Jalan. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Satu, sah. Jarak. Satu, sah. Ampun Gus. Satu, sah. Satu, Sini Gus. sah. Nah, Satu, sah. Satu, ya, sah. alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaian Satu, secara sah. keseluruhan, mulai dari Satu, pendaftaran sah. sampai hari ini pencoblosan Satu, semua sah. kita taati, kita lakukan Satu, sebagai sah. warga negara Indonesia. Satu, Jawa sah. Tengah. Saya yakin seluruh warga Satu, sah. Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, Satu, partisipasinya sangat masif hari ini ya. Dua, sah. Karena saya lihat, saya Satu, pantau sah. mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat Satu, antusias jam 7 sah. biasanya sudah ada. Ini sudah Satu, sah. artinya antusias masyarakat untuk menentukan Satu, pilihan sah. pemimpin-pemimpinnya, baik itu di Satu, kabupaten, sah. di provinsi, benar-benar Satu, sah. Ini mau kemana? Satu, sah. setelah nyoblos nanti insya Allah jam Satu, sah. 6 ya, kita kumpul di posko Satu, di Semarang sah. untuk memantau baru-baru. Satu, sah. Sebelum nyoblos tadi umroh memang Satu, sah. Ya memang umroh kita Satu, ingin sah. menegakkan setelah tahapan-tahapan Satu, ikhtiar sudah sah. dilakukan, tinggal doa ya kita lakukan. Satu, sah. Satu, sah. Kami harus melihat Tiga, sah. survei kemarin ya, jadi survei kemarin terakhir alhamdulillah kita Satu, sah. naik. Baik itu Satu, tren sah. Ustaz Yasin sendiri, Pak Lutfi juga ada Satu, kenaikan dan alhamdulillah trennya baik. Satu, sah. Saya untuk Satu, mengajak kepada sah. masyarakat bahwa hasil dari Satu, pilkada ini sah. adalah kemenangan masyarakat. Jadi alhamdulillah Satu, warga Jawa Tengah sah. yang menang menentukan pilihan itu. Satu, sah. Ayo yang menentukan. Gus ada beda ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan Satu, ini pertama sah. kali saya umroh disambut dengan hujan. Dua, Jadi saya sah. datang
Sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan-hujanan. Gus, ada beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti tahapan itu, saat ini sama yang kita lakukan maksimal mungkin. Dua lubang tidak sah. Satu sah. Dua sah. Satu 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 sah. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara ekskul seperti itu. Data sudah mulai masuk ke depan dan ini lagi diperiksa oleh konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti jadi ini bukan untuk hitung cepatnya, hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 gitu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi. Nah hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau di pusat data ada sekitar 120-an orang, itu dengan peran ada yang konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah 4 provinsi itu provinsi mana aja? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk ke aplikasi yang kita siapkan. Nah untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk
tokoh VIP ini, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifudin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Artaswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang, kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Gus? Jadi 24. Berapa keluarga? Ya, apanya? Yang umroh hanya bersama istri aja. Siapanya jelasin sebelum nyoblos ke TPS? Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang langsung. Ya. Jadi sengaja pakaiannya biru. Ya, memang kita pakai biru dan kita. Biru kan Jawa Tengah ya. Sama istri
Satu sah. 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 Ibu, tahan dulu Bu. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua lubang tiga sah. Satu, dua. Satu sah. Dua sah. Awas. Satu sah. 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 Gus ini Gus. Gus. Satu. Ya, makasih ya. Jalan. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Silakan Pak. Untuk pegang. Satu sah. Ada jarak sedikit ya. Satu Agak taruh sah. Mas jarak yang jarak. Terima kasih teman-teman media ya. Silakan. Ampun Gus. Gus, ini Gus. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini pencoblosan, itu semua kita taati, kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, termasuk di Jawa Tengah ini. Saya yakin seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah antisipasinya sangat masif hari ini ya, karena saya lihat, saya tahu mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat antusias jam 7 biasanya sudah ada TPS, artinya antusias masyarakat melihat pemimpin-pemimpinnya baik itu di provinsi benar-benar semangat. Setelah nyoblos mau kemana lagi? Setelah nyoblos nanti insya Allah jam 6 ya kita kumpul di kemenangan di sana untuk memantau Sebelum nyoblos tadi umroh memang dikhususkan. Ya memang umroh kita ingin menenangkan setelah tahapan-tahapan ikhtiar kita lakukan, tinggal doa ya kita lakukan. Kami harus melihat survei kemarin ya, jadi survei kemarin terakhir alhamdulillah kita naik ya, baik itu tren Ustadz Yasin sendiri, Pak Lutfi juga ada kenaikan, semua kenaikan dan alhamdulillah trennya baik, kita optimis masih. Apapun hasil pilkada Jateng, saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada ini adalah kemenangan masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Jawa Tengah nantinya akan yang menang menentukan pilihan itu. Suaranya Tuhan ya rakyat itu yang menentukan. Gus, ada yang beda? ziarah ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Jadi saya datang, nyampe di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan-hujanan. Gus, ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga melakukan tahapan ini, saat ini juga sama. Ikhtiar kita lakukan maksimal mungkin kita lakukan kepada Allah. Dua sah. Satu sah.
bubar, tidak sah. 2 sah. 1 sah. 1 sah. 1 sah. 1 sah. 2 bubar, tidak sah. 2 bubar, tidak sah. 2 sah. 1 sah. 1 sah. 1 sah. 2 sah. 1 sah. 1 sah. 1 sah. 1 sah. 2 bubar, tidak sah. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya. Jadi di lapangan sedang wawancara isi seperti itu. Data sudah mulai masuk ke jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120 orang, itu dengan peran ada konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini forum di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, 4 provinsi itu provinsi mana aja Mas? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini,
Dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribunnews yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Gus? 3 hari perjalanan. Apanya? Hubungannya? Yang umroh hanya bernama itu. Persiapannya sudah dan yang terakhir Belum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang langsung ke sini. Ya. Ini sengaja pakaiannya biru. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya. Bilang cabut. Sama istri Gus. Ya, cukup Gus. Oke. Ibu, tahan dulu Bu. Udah. 2 sah.
Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua bubar tidak sah. Tahan dulu Gus. Tahan dulu Gus. Dua bubar tidak sah. Satu, dua. Dua sah. Satu sah. Ya. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua tidak sah. Dua sah. Terima kasih ya. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Silakan Pak. Satu sah. Satu Ada jarak sah. sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Mas, jarak yang Satu sah. jarak. Terima kasih teman-teman media ya. Satu sah. Ampun Gus. Satu sah. Satu sah. Gus, ini Gus. Satu sah. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rekayasa secara keseluruhan. Satu sah. Sampai hari ini Satu sah. semua kita taati. Satu sah. Sebagai warga negara Indonesia Satu sah. di Jawa Tengah ini, saya yakin seluruh Satu rakyat sah. Indonesia khususnya warga Jawa Tengah Satu sah. situasinya sangat masif hari ini ya. Satu sah. Saya lihat, saya mantau Satu mulai dari sah. tadi, alhamdulillah masyarakat antusias jam 7 biasanya sudah ada Satu sah. pada ke TPS, artinya antusias masyarakat untuk Satu melakukan sah. pemimpin-pemimpinnya baik itu Satu di kabupaten sah. kota, di provinsi benar-benar. Satu sah. Setelah nyoblos ini Pak. Satu sah. Setelah nyoblos nanti insya Allah jam Satu sah. 6 ya kita kumpul di posko Satu sah. untuk memantau bareng-bareng. Satu sah. Sebelum nyoblos tadi umroh Satu khususkan. sah. Ya memang Satu kalau kita sah. ingin menenangkan setelah Dua tahapan-tahapan sah. siap sudah kita lakukan, tinggal doa yang Satu kita lakukan, sah. berdoa di Makkah. Satu sah. Kami harus Satu melihat sah. dari Satu survei kemarin ya, sah. dari survei kemarin terakhir Satu alhamdulillah kita sah. naik ya. Baik Satu itu sah. tren yang Satu sah. juga ada kenaikan, semua kenaikan. Satu Alhamdulillah sah. trennya baik. Kita optimis masih. Satu sah. Saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada Satu ini adalah sah. suara masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Satu Jawa Timur sah. yang menang menentukan pilihan itu. Suara Satu sah. Gus, ada yang beda? Satu sah. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan Satu kebetulan sah. ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Tidak Saya sah. datang sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan. Satu sah. Gus, ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Satu sah. Sama aja ya, kita sama aja. Tahun Satu lalu kita sah. di tahapan itu, saat ini juga sama. Satu sah. Mungkin kita pasrahkan pada Allah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah.
Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Upa? Ya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara isi pool. Seperti itu, data sudah mulai masuk ke lapangan dan ini lagi diperiksa oleh tim kopimator. Dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya, hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Ya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi. Nah, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang ya, itu dengan peran ada yang kopimator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, 4 provinsi itu provinsi mana aja, Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada kopimator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan, pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama
Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Artaswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30. Pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepisahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang, kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribunnews yang dapat kami sampaikan. Tidak sah. 2 sah. Sampai jam 1 Ini baru aja udah nyampe. berapa hari, Gus? 1 sah. 3 hari perjalanan. 1 sah. 1 sah. Saya apanya? Satu Yang umroh aja bersama istri aja. 1 sah. 1 Persiapannya sah. sudah sih sebelum nyoblos ke TPS mungkin. Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang langsung ke sini. 1 sah. Jadi sengaja pakaiannya 1 sah. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah. 1 sah. 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 Sama istri, Gus. Ibu, tahan dulu, Bu. Udah. 1 sah. 2 sah. Yang warna merah ya. 1 sah. 1 sah. 1 sah.
Satu sah. Tahan dulu Gus. Tahan dulu Gus. Satu sah. Satu sah. 1, 2. Satu sah. Satu sah. Awas. Satu sah. Satu sah. Cinta. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Gus ini Gus. Aman ya. Gus ini Gus. Dua lubang tidak sah. Ya, makasih ya. Ya. Jalan. Satu sah. Tersuan ya. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Ada jarak sedikit ya, biar nggak Satu sah. Mas, jalan. Satu sah. Terima kasih teman-teman media ya. Satu Gus. Satu sah. Satu Gus, ini Gus. Nah, ya. Ya, alhamdulillah kita bisa melakukan rangkaiannya secara Satu keseluruhan, sah. mulai dari pendaftaran sampai Satu hari ini sah. pencoblosan itu semua kita Satu sah. kita lakukan sebagai warga Satu negara Indonesia sah. termasuk di Jawa Tengah ini. Satu Saya yakin sah. akan Satu Indonesia sah. warga Jawa Dan Tengah yang terakhir pastinya sangat Satu aktif hari ini ya, sah. karena saya lihat, saya mantau mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat antusias. Jam 7 biasanya sudah ada, ini sudah pada ke TPS, artinya antusias masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpin-pemimpinnya, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi, benar-benar semangat. Setelah nyoblos ini mau kemana lagi? Setelah nyoblos nanti insya Allah jam 6 ya, kita kumpul di posko pemenangan di Semarang untuk memantau bareng-bareng sama Pak. Sebelum nyoblos tadi umroh memang dikhususkan. Ya memang umroh kita ingin menenangkan setelah tahapan-tahapan ikhtiar sudah kita lakukan, tinggal doa ya, Satu lakukan sah. berdoa di Makkah. Satu sah. Kami Satu harus sah. melihat dari Satu survei sah. kemarin ya, jadi survei kemarin terakhir Dua alhamdulillah kita sah. naik ya, baik itu Satu tren sah. Ustadz Yasin sendiri, Pak Lutfi juga ada Satu kenaikan, semua kenaikan, sah. dan alhamdulillah trennya baik, kita optimis Mas. Satu sah. Saya untuk Satu mengajak kepada sah. masyarakat bahwa hasil dari Satu pilkada ini sah. adalah masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Satu Jakarta sah. senang menentukan pilihan itu, suaranya Satu dan sah. Gus ada yang beda? Satu sah. ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan Satu ini pertama sah. kali saya umroh di sana Satu tidak hujan. sah. Jadi saya datang sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan-hujanan. Gus ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti tahapan itu, saat ini juga sama. Ikhtiar kita lakukan semaksimal mungkin, kita pasrahkan kepada Allah. Cukup? Sambutan bisa apa kamu dia? Bisa dilanjut? Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Dua lubang tidak sah. Dua sah.
Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua bubar. Nah, untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara Sipul seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman Kompas dari sisi jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 seperti itu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Ya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu dan Senin. Nah kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada 120-an orang, itu dengan peran ada koordinator, ada verifikator, ada validator. Nah kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada informator, verifikator dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Artaswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus.
Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tim News yang dapat kami sampaikan. 2 lubang tidak sah. Sampai jam ini baru aja udah nyampe. 1 sah. 2 hari 3 hari perjalanan. 2 sah. 1 sah. Ya, apa ya? 1 sah. Yang umroh hanya bersama istri aja. 1 sah. 1 sah. Persiapannya dilakukan sebelum. 1 sah. Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi di Semarang langsung ke sini. 1 sah. Ada pakaiannya. Iya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya. 1 sah. 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 Dan yang terakhir 1 sah. Ibu, tahan dulu Bu. Udah. Ini yang warna merah ya. Satu sah. Satu sah. Tahan dulu Gus. Satu sah. Satu sah. 1, 2. 2 sah. 1 sah. Awas. Ya. 2 bubar 3 sah. Cinta. 2 sah. 1 sah. 1 sah. 1 sah.
Satu sah. Dua bubar tidak sah. Dua bubar tidak sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Satu sah. Jarak. Satu sah. Satu sah. Dua bubar tidak sah. Gus, ini Gus. Dua sah. Nah, Satu sah. ya, alhamdulillah Satu kita sudah sah. melakukan rangkaiannya secara Satu keseluruhan, sah. mulai dari pendaftaran sampai Satu hari ini sah. pencoblosan, itu semua kita taati, kita lakukan Satu sebagai sah. warga negara Indonesia, termasuk Satu Jawa sah. Tengah. Saya yakin seluruh warga Satu sah. Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah antisipasinya sangat Satu masif hari ini sah. ya, karena Satu saya lihat, sah. saya mantau mulai dari tadi, Satu sah. alhamdulillah masyarakat antusias. Satu Biasanya sah. sudah ada, ini sudah pada ke TPS, artinya Satu masyarakat sah. menentukan pilihan pemimpin-pemimpinnya, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Satu sah. Semangat. Setelah nyoblos ini Pak, Satu sah. Setelah nyoblos nanti insya Satu Allah jam sah. 6 ya, kita kumpul Satu di posko sah. pemenangan di Semarang untuk memantau Satu baru-baru. sah. Ke sebelum nyoblos tadi, Satu memang sah. khususkan Ya memang Satu kita sah. ingin menenangkan setelah tahapan-tahapan Satu yang sudah sah. kita lakukan, tinggal doa ya kita lakukan. Satu sah. Di Mekah. peluang di Yasin seperti apa Gus? Kami Satu sah. harus melihat dari Satu survei sah. kemarin ya, jadi survei kemarin terakhir Satu alhamdulillah sah. kita naik ya. Satu Baik sah. itu tren Satu pajak itu sendiri, sah. Pak Lutfi juga ada kenaikan, semua kenaikan Satu dan sah. alhamdulillah trennya baik, kita optimis masih. Satu sah. Saya untuk Satu mengajak kepada sah. masyarakat bahwa hasil dari Satu pilkada ini sah. adalah kemenangan masyarakat. Satu Alhamdulillah warga sah. Jawa Tengah nantinya akan yang menang menentukan pilihan. Dua sah. Hanya Tuhan ya rakyat. Satu Gus, ada sah. berdarah ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan Satu kebetulan sah. ini pertama kali saya Satu sah. disambut dengan hujan. Jadi saya Satu datang sah. sampai di Mekah hujan, ketika Satu sholat sah. Gus, ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? sama aja Satu ya, sah. sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti Satu tahapan itu, sah. juga sama ikhtiar kita lakukan. Satu sah. Serahkan pada Allah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Sambutan bisa orang Satu sah. Kosong tidak sah. Satu 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 sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Ya ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara isi pool seperti itu. Data sudah mulai masuk ke jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh konfirmator
jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 gitu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan seperti itu. Ya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data kemarin hari Selasa, uji coba simulasi. Nah hari ini pelaksanaan. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau itu karena kita 4 provinsi itu mencapai 1.900 lah sama akur dan koordinatornya. Sementara kalau untuk pusat data ada sekitar 120-an orang ya, itu dengan peran ada yang konfirmator, ada verifikator, ada validator. Nah kita juga dibantu di daerah istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. 4 provinsi itu provinsi mana aja, Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini berapa? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi, misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Perbaikan sistem dan SOP alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifudin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30, pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan.
24, 3, Ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Gus? 2, 3 hari 1, keterangan. Dari 24 kemarin. 1, sah. Berapa keluarga? 1, Ya, apanya? Ya, Yang umroh aja, ini aja. 2, sah. 1, Persiapannya sudah sih sebelum nyoblos ke TPS. 1, Belum nyoblos tadi malam baru jam 12 nyampe di 1, Cengkareng. sah. Terus tadi pagi turun di Semarang aku ke sini. Ya. Jadi sengaja pakai 2, 3, sah. Ya, memang kita pakai biru identik kita. 2, Biru kan Jawa Tengah ya. 1, sah. 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 Sama istri, Gus. Silakan Pak. Untuk baik. 1, sah.
ada jarak sedikit ya, jangan terlalu panas. Mas, jarak yang jarak. Gus, ini Gus. 2 lubang, 3 sah. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini. 1 sah. Itu semua kita taati. 1 sah. Sebagai warga negara 1 Indonesia, sah. saya yakin 1 sah. Indonesia khususnya warga 1 sah. partisipasinya sangat masif dari 1 sah. karena saya lihat 1 tahu sah. mulai dari tadi alhamdulillah 1 masyarakat sah. antusias jam 7 biasanya sudah ada 1 sudah pada ke TPS, artinya antusias masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpin-pemimpinnya baik itu di kabupaten kota maupun di 1 sah. semangat. Setelah nyoblos 1 sah. mau kemana lagi? Setelah 1 nyoblos nanti insya Allah sah. jam 6 ya 1 kita kumpul sah. di posko pemenangan di Semarang. 1 sah. Sebelum dapat tadi memang dikhususkan Ya 1 memang sah. Dan yang kita terakhir ingin menenangkan Satu tahapan-tahapan siap sudah kita lakukan, tinggal doa ya kita lakukan untuk berdoa di Makkah. Yasin seperti apa sih? Kami harus melihat dari survei kemarin ya, jadi survei kemarin terakhir alhamdulillah kita naik, baik itu tren Tas Yasin sendiri, Pak Lutfi juga ada kenaikan, semua kenaikan dan alhamdulillah trennya baik, kita optimis masih. Apapun hasil pilkada Jateng, Saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada ini adalah kemenangan masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Jawa Tengah nantinya akan yang menang menentukan pilihan itu. Suaranya Tuhan ya rakyat itu yang menentukan. Gus ada beda ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Jadi saya datang sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga hujan. Gus ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti tahapan itu, saat ini juga sama. Ikhtiar kita lakukan maksimal mungkin serahkan pada Allah. 1 sah. 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 Tapi yang lebih jelas gambar. Bisa dilanjut? 1 sah. 1 Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Ya ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara eksipol seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman konfirmator. Jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi setelah jam 3. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Ya,
Sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama struktur dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada 120-an orang dengan peran, ada kopimator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Yang 4 provinsi itu provinsi mana aja, Pak? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, untuk di sini berarti tim apa, Mas, ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada koordinator, verifikator, dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa, Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya, Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja Berapa hari, Gus? 3 hari perjalanan. Jadi apanya? Hubungannya? Yang umroh hanya bersama. Persiapannya sudah sih Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng.
terus tadi pagi turun di Semarang langsung ke sini. Ya. Ini sengaja pakainya biru. Ya, memang kita pakai biru identik. Biru kan Jawa Tengah. Satu sah. Dua sah. Satu 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 sah. Dan yang terakhir satu sah. Sama istri Gus. Ya, cukup Gus. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Andus. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Udah. Satu sah. Satu sah. Yang warna merah. Tahan dulu Gus. Gus, sini Gus. Ya. 1, 2. Awas. Ya. Oke, sama. Cinta, awas. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Terima kasih ya. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Dua tiga sah. Dua sah. Satu sah. Jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Satu sah. Jarak. Satu sah. Satu sah. Dua tiga sah. Gus, ini Gus. Dua tiga sah. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini pencoblosan semua kita taati.
kita lakukan Satu, sebagai satu. warga negara Indonesia. Dua, satu. Saya yakin seluruh warga Satu, satu. Indonesia khususnya warga Jawa Tengah Satu, antisipasinya sangat masif hari ini ya. Satu, Karena satu. saya lihat, saya Satu, tahu satu. mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat jam 7 biasanya sudah ada. Ini sudah pada antusias masyarakat untuk menentukan pilihan Satu, pemimpinnya baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Satu, satu. Semangat. Setelah Satu, nyoblos satu. mau kemana lagi? Setelah Satu, nyoblos nanti insya satu. Allah jam 6 ya kita kumpul di posko Satu, pendidikan di Semarang satu. untuk memantau bareng-bareng sama Pak. Satu, satu. Sebelum nyoblos tadi umroh memang Satu, dikhususkan satu. Ya memang umroh kita ingin menenangkan Satu, setelah satu. tahapan-tahapan ikhtiar sudah kita lakukan, Satu, tinggal doa yang satu. kita lakukan untuk berdoa di Satu, satu. Satu, satu. kami harus melihat dari Satu, survei satu. kemarin ya. Jadi survei kemarin terakhir alhamdulillah kita Satu, satu. baik itu tren Satu, transaksi satu. Pak Lutfi juga ada kenaikan, semua Satu, kenaikan dan satu. alhamdulillah trennya baik. Kita optimis. Satu, satu. Saya Satu, untuk mengajak satu. kepada masyarakat bahwa hasil dari Satu, pilkada satu. ini adalah kemenangan masyarakat. Jadi Satu, alhamdulillah warga satu. Jawa nantinya akan yang menang menentukan pilihan itu. Suaranya Satu, dan satu. hanya untuk yang menentukan. Gus ada yang beda Satu, ke makamnya Mbak? satu. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan ini pertama kali saya Satu, umroh satu. disambut dengan hujan. Jadi saya Satu, datang satu. sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga Satu, hujan. satu. Gus ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama Satu, aja ya, kita satu. sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti Satu, tahapan itu, saat ini satu. juga sama. Ikhtiar kita lakukan maksimal Satu, mungkin kita satu. lakukan. Satu, satu. Satu, satu. Satu, satu. Dua, satu. Satu, 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 satu. Kosong, tidak satu. Satu, satu. Satu, satu. Satu, satu. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya. Satu, Pertama, satu. jadi di lapangan sedang Satu, wawancara isi satu. seperti itu. Data sudah mulai masuk ke Satu, lapangan satu. dan ini lagi diperiksa Satu, oleh teman satu. koordinator apa namanya Satu, dari jawabannya satu. dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan Satu, untuk satu. hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin Satu, sudah mulai ada satu. yang data yang masuk. Kemudian Satu, proses tetap terus berjalan tapi untuk Satu, komunikasi satu. mungkin setelah jam 3. Seperti itu. Satu, Oke. satu. Nah, untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri itu seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya. Satu, Sebenarnya satu. persiapan kalau di lapangan itu Satu, kita satu. briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Satu, Senin. satu. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di Satu, pusat data itu satu. kemarin hari Selasa. Satu, satu. Uji coba simulasi, Satu, hari ini pelaksanaan. satu. Dan untuk tenaga yang Satu, dilibatkan satu. kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan Satu, satu. mencapai 1.900 lah itu Satu, sama interviewer dan satu. koordinatornya. Sementara kalau Satu, untuk di pusat data satu. ada sekitar 120-an orang
Dua lubang. Itu dengan peran ada eksaminator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, 4 provinsi itu provinsi mana aja, Pak? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, untuk di sini berarti tim apa, Mas? Ini namanya tim pusat data. Yang tadi ada koordinator, verifikator, dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa, Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya, Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan, pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Sampai jam ini baru ada ya. Berapa hari, Gus? 2 hari perjalanan. Jadi Berapa keluarga, Pak? apanya? Hubungannya? Yang umroh hanya bersama istri aja. Persiapannya dilakukan sebelum nyoblos ke TPS. Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Semarang. Terus tadi pagi turun di Semarang langsung ke sini. Ya. Jadi sengaja pakainya. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah.
Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua tiga sah. Dua sah. Satu 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 sah. Sama istri Gus. Satu sah. 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 Dua sah. Satu sah. Ibu tahan dulu Bu. Satu sah. 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 Tahan dulu Gus. Satu sah. Satu sah. Satu dua. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Tidak sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Ya, makasih ya. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Ada jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Mas, jarak yang jarak. Satu sah. Satu sah. Satu Gus, ini Gus. Satu sah. Ya. Satu sah. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaian secara keseluruhan, Satu mulai sah. dari pendaftaran sampai Satu sah. pencoblosan itu semua kita Satu lalui, sah. kita lakukan sebagai warga Satu negara sah. Indonesia termasuk di Jawa Satu Timur. sah. Saya yakin seluruh warga Indonesia Satu warga Jawa sah. Tengah alhamdulillah antisipasinya sangat masif hari ini ya, Satu karena sah. saya lihat, saya Satu tahu sah. mulai dari tadi, alhamdulillah Satu masyarakat sah. antusias jam 7 biasanya sudah ada. Ini sudah pada Dua, belum, tiga masyarakat sah. untuk menentukan pilihan
pemimpin-pemimpinnya baik itu di kabupaten kota maupun Satu, di provinsi sah. benar-benar semangat. Setelah Dua, nyoblos sah. mau kemana lagi? Setelah nyoblos Satu, nanti insya Allah sah. jam 6 ya kita kumpul Satu, di sah. masyarakat di Semarang. Satu, sah. Sebelum nyoblos tadi Satu, umroh sah. memang dikhususkan Ya memang Satu, sah. kita ingin menenangkan Satu, masyarakat dia bisa kita lakukan tinggal doa Satu, yang kita sah. lakukan untuk berdoa di Makkah. Satu, sah. Kami Satu. harus melihat dari survei kemarin ya. Jadi survei kemarin terakhir alhamdulillah kita Satu, sah. baik itu Satu, sah. Ustaz Yasin sendiri, Pak Lutfi Satu, ada sah. kenaikan dan alhamdulillah Satu, baik. sah. apapun hasil pilkada Jatim. Satu, Saya sah. untuk mengajak kepada masyarakat bahwa Satu, hasil dari sah. pilkada ini adalah kemenangan Satu, masyarakat. sah. Jadi Dan yang alhamdulillah terakhir, warga Jawa Timur nantinya akan yang Satu, menang, bukan pilihan itu. sah. Suaranya Tuhan ya saya yang menentukan. Gus, ada yang beda? Ziarah ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Jadi saya datang nyampe di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan-hujanan. Gus, ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti tahapan itu, saat ini juga sama. Ikhtiar kita lakukan maksimal mungkin, kita pasrahkan pada Allah. Cukup? Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Dua, sah. Satu, 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 sah. Nah. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Ya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 gitu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Ya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu mencapai 1.900 lah itu sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada 120-an orang ya, itu dengan peran ada koordinator, ada verifikator, ada validator. Nah kita juga dibantu di daerah istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah 4 provinsi itu provinsi mana aja Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data.
Nah, yang tadi ada koordinator, verifikator, dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi, misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Gitu. Untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Kita perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Sakyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Sakyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja nyampe. Berapa hari, Gus? 3 hari perjalanan. Jadi Berapa keluarga? Berapa hari? Apanya? Yang umroh hanya bersama istri aja. Persiapannya sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi lebih Semarang langsung ke sini. Ya, memang kita pakai bilik dan dikira. Satu,
Ibu, tahan dulu Bu. Tahan dulu Gus. Gus, sini Gus. 1, 2. Gus ini Gus. Gus. Ya, makasih ya. Jalan. Matur suwun ya. Silakan Pak untuk pegang. Ada jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Mas, jarak. Terima kasih teman-teman. Ampun Gus. Gus, ini Gus. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini pencoblosan. Kita lakukan sebagai warga negara Indonesia termasuk di Jawa Tengah ini. Saya yakin seluruh Indonesia khususnya warga Jawa Tengah maksudnya sangat masif hari ini karena saya lihat saya pantau mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat antusias yang biasanya sudah ada, ini sudah pada ke TPS, artinya antusias masyarakat kami lihat pemimpin-pemimpinnya baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi semangat. Setelah nyoblos ini Pak, mau kemana lagi? Setelah nyoblos nanti insya Allah jam 6 ya kita kumpul di untuk memantau Sebelum nyoblos tadi memang dikhususkan. Ya memang kita ingin menenangkan setelah tahapan-tahapan ikhtiar sudah kita lakukan, tinggal doa ya kita lakukan berdoa di Makkah. Kami harus melihat dari
survei kemarin ya, Satu, survei kemarin sah. terakhir, alhamdulillah kita Satu, naik, sah. baik itu Satu, tren sah. Ustadz Yasin sendiri, Satu, ada sah. kenaikan, dan alhamdulillah trennya baik. Kita optimis masih. Satu, sah. Saya untuk mengajak Satu, kepada masyarakat sah. bahwa hasil dari Satu, pilkada ini sah. adalah kemenangan masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Jawa Tengah nantinya akan Satu, menentukan sah. suaranya Tuhan ya. Satu, sah. Gus ada yang beda Ziarah ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan Satu, ini sah. pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Satu, Jadi saya sah. datang sampai di Mekah hujan, ketika pulang juga kita hujan-hujanan. Satu, Gus ada yang beda sah. nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Satu, Sama aja sah. ya, kita sama aja. Tahun lalu kita Satu, kita sah. itu, saat ini juga sama. Ikhtiar kita Satu, lakukan sah. mungkin kita pasrahkan kepada Allah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Satu, sah. Sambutan bisa apa kalau dia? Satu, sah. 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 Dua, sah. Satu, 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 sah. Satu. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Ya ini sesi pertama ya. Satu, Pertama, sah. jadi di lapangan sedang mewawancarai simpul. sah. Seperti itu data sudah mulai masuk dari Satu, cakupan sah. dan ini lagi diperiksa Satu, oleh sah. koordinator apa namanya dari sisi Satu, jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 gitu. Oke. Nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri itu seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama direktur dan koordinatornya. Sementara kalau di pusat data ada sekitar 120-an orang, itu dengan peran ada koordinator, ada verifikator, ada validator. Nah kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang dan Surabaya. Yang 4 provinsi itu provinsi mana aja Pak? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi, misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih apa ya, lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang
dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Ada perbaikan di sistem dan SOP, alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Uripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Artaswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30. Pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus pecahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang, kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Gus? 2 hari, 3 hari perjalanan. Dari 24 kemarin. 24 ya. Berapa keluarga, Pak? Berapa Saya, apanya? Yang umroh hanya bersama istri aja. Persiapannya dinasti sebelum nyoblos ke TPS mungkin? Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang ke sini. Ya. Jadi sengaja pakai Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya. 1 sah. 2 sah. 1 sah. 2 tidak sah. 2 sah. 1 sah. 1 sah. 1 sah.
Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Ibu, tahan dulu Bu. Sudah. Udah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Tahan dulu Gus. Satu sah. Satu sah. 1, 2. Satu sah. Satu sah. Awas. Dua sah. Satu sah. Cinta. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Gus ini Gus. Satu sah. Satu sah. Ya, makasih ya. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Ada jarak sedikit ya, tidak terlalu panas. Mas, jarak yang jarak. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Nah, Satu sah. ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan. Satu sah. Mulai dari pendaftaran sampai hari ini Satu sah. pencoblosan itu semua kita taati, Satu kita sah. lakukan sebagai warga negara Indonesia. Satu sah. Saya yakin seluruh warga Dua Indonesia, sah. warga Jawa Tengah, alhamdulillah antisipasinya sangat masif hari ini ya. Satu Karena sah. saya lihat, saya Satu mantau sah. mulai dari tadi, alhamdulillah Satu masyarakat sah. antusias jam 7 biasanya sudah ada, Satu ini sah. sudah pada ke TPS, artinya Satu masyarakat sah. menentukan pilihan Satu pemimpinnya sah. baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Satu Benar-benar, sah. semangat. Setelah Satu sah. mau kemana lagi? Setelah Satu nyoblos nanti insya sah. Allah jam Satu kita sah. kumpul di posko pemenangan di Semarang Satu sah. atau bareng-bareng sama Pak. Satu Sebelum sah. nyoblos tadi umroh memang dikhususkan. Satu Ya sah. memang umroh kita ingin menenangkan setelah tahapan Satu sah. siap sudah kita lakukan, tinggal doa yang Satu kita lakukan sah. untuk doa di Makkah. Satu sah. Kami harus Dua lupa. melihat Tiga sah. survei kemarin ya, jadi survei kemarin terakhir alhamdulillah kita Satu sah. naik, baik itu Dua tren sah. Ustaz Yasin sendiri, Pak Lutfi juga Satu sah. menaikkan dan alhamdulillah trennya baik. Satu sah. Saya Satu untuk sah. mengajak kepada masyarakat bahwa hasil Satu dari sah. pilkada ini adalah kemenangan masyarakat. Satu Jadi sah. alhamdulillah warga Jawa Tengah nantinya akan yang menang. Satu sah. Suaranya Tuhan ya lumayan. Satu Gus ada sah. berdarah ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita Satu berziarah dan sah.
kebetulan ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Jadi saya datang, sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan-hujan. Gus, ada yang beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja. Tahun lalu kita juga mengikuti tahapan itu, saat ini sama ikhtiar kita lakukan maksimal mungkin, kita pasrahkan. Cukup? Satu sah dan yang terakhir satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Iya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara isi seperti itu. Data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh konfirmator apa namanya dari sisi jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3 gitu. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri tuh seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Iya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin, hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Dan untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu kemungkinan mencapai 1.900 lah, itu udah sama interviewer dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada 120-an orang, itu dengan peran ada ekopemator, ada verifikator, ada validator. Nah, kita juga dibantu di daerah, istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja Bang? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa Mas yang digunakan? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator, dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan ini mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin itu kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Perbaikan sistem dan SOP alhamdulillah bisa jalan baik. Baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan gunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Uripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk
tokoh VIP ini, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surabaya. Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolri Kombes Pol Iwan Saktiyadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Arteswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30, pukul 12.00 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Ini baru aja nyampe. Berapa hari, Gus? 2 hari perjalanan. Jadi 2 hari. Berapa? Saya apanya? Yang umroh hanya bersama istri aja. Persiapannya sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Semarang. Terus tadi pagi di Semarang langsung ke sini. Ya. Ya, memang kita pakai biru identik. Biru kan Jawa Tengah ya.
Satu sah. 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 Dan yang terakhir satu sah. Ibu, tahan dulu Bu. Sudah. Ini yang warna merah ya. Ada jarak sedikit Pak. Tolong Pak. Pas. Tahan dulu Gus. Gus, sini Gus. Ya. 1, 2. Awas. Ya. Oke, sama. Satu sah. Cinta. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Aman ya. Gus. Satu sah. Oke, makasih ya. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu Sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Ya, gitu. Mas, jarak yang jarak. Terima kasih teman-teman media ya. Udah. Ampun Gus. Oke. Ini ya. Gus, ini Gus. Nah. Udah. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaiannya secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai hari ini pencoblosan, itu semua kita taati, kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, termasuk di Jawa Tengah ini. Saya yakin seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, alhamdulillah antisipasinya sangat masif hari ini ya. Karena saya lihat, saya mantau mulai dari tadi, alhamdulillah masyarakat antusias itu biasanya sudah ada. Ini sudah pada ke masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpin baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Semangat. Setelah nyoblos mau kemana lagi? Setelah nyoblos nanti insya Allah jam 6 ya, kita kumpul di posko pemenangan di Semarang. Sebelum nyoblos tadi memang dikhususkan. Ya memang karena kita ingin menenangkan setelah siap sudah kita lakukan, tinggal doa yang kita lakukan berdoa di Makkah. Kami harus melihat dari kemarin terakhir. Alhamdulillah kita baik itu tren yang sendiri, Pak Lutfi juga ada kenaikan, semua kenaikan dan alhamdulillah trennya baik. Kita optimis masih. Saya untuk mengajak kepada masyarakat bahwa hasil dari pilkada ini adalah kemenangan masyarakat. Jadi alhamdulillah warga Jawa Tengah nantinya akan yang menang menentukan pilihan suaranya Tuhan ya rakyat itu yang menentukan. Terus ada beda Pak ke makamnya Mbah Mun? Ya alhamdulillah kita sempat ziarah dan kebetulan ini pertama kali saya umroh disambut dengan hujan. Jadi saya datang sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan-hujanan. Gus, ada beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun lalu? Sama aja ya, kita sama aja, tahun lalu kita juga mengikuti tahapan itu, saat ini juga sama, ikhtiar kita lakukan serahkan pada Allah. Satu
Untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Ya, ini sesi pertama ya. Jadi di lapangan sedang wawancara isi call seperti itu. Data sudah masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk hitung cepatnya nanti siang. Itu sekira pukul berapa Mas? Untuk hitung cepat mulai jam 1 itu mungkin sudah mulai ada yang data yang masuk. Kemudian proses tetap terus berjalan, tapi untuk publikasi mungkin setelah jam 3. Oke, nah untuk persiapannya sendiri bagaimana Mas? Mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan untuk hitung cepat sendiri itu seperti apa proses dan persiapan sebagainya. Ya, sebenarnya persiapan kalau di lapangan itu kita briefing sudah dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kemudian briefing untuk teman-teman di pusat data itu kemarin hari Selasa, uji coba simulasi, hari ini pelaksanaannya. Untuk tenaga yang dilibatkan kalau di lapangan itu karena kita 4 provinsi itu mencapai 1.900 lah, itu udah sama gubernur dan koordinatornya. Sementara kalau untuk di pusat data ada sekitar 120-an orang itu dengan peran ada konfirmator, ada verifikator, validator. Nah, kita juga dibantu di daerah istilahnya mini war room di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke, nah 4 provinsi itu provinsi mana aja? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, nah untuk di sini berarti tim apa Mas ini mereka? Ini namanya tim pusat data. Nah, yang tadi ada konfirmator, verifikator, dan validator. Dan termasuk ada hotline dan data entry juga. Ini untuk antisipasi misalkan data tidak bisa masuk melalui aplikasi yang kita siapkan. Untuk perbedaannya sendiri dibandingkan dengan quick count di pilkada sebelumnya ataupun pilpres kemarin, apa Mas? Kalau dari sisi pelaksanaan itu mungkin persiapannya lebih hektik ya, karena empat hitung cepat dilaksanakan bersamaan. Sementara kalau pilpres kemarin kan satu sistem tapi memang lebih banyak sampelnya, lebih ke sana. Tapi memang dari evaluasi yang kita lakukan di Februari, alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Perbaikan sistem dan SOP alhamdulillah bisa jalan baik. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 1 Sumber di Kota Solo yang menggunakan halaman SD Sumber 5. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifudin. Halo rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 1 Sumber yang menggunakan halaman SD Sumber. Lokasi TPS ini berada di Jalan Kahuripan Timur 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta.
Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk tokoh VIP ini, dan Kapolres Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan tanpa mengesampingkan hak warga lain. Sesuai protokol, pengamanan terhadap tokoh VIP akan dikoordinasikan dengan jajaran TNI di bawah kendali Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Ali Ahwan sebagai Komandan Satuan Tugas Wilayah. Menurutnya, pengamanan tidak hanya fokus pada status pejabat, tetapi juga kondisi di TPS. Sedikitnya akan diterjunkan 700 personil guna mengamankan 846 TPS di Solo. Saat ini belum ada informasi pasti kapan Ahmad Lutfi akan menggunakan hak pilihnya. Namun Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya Artaswara menjelaskan sesuai aturan ia bisa menggunakan hak pilih setelah pukul 12.30 sampai 13.00 siang sebagai daftar pemilih khusus. Dan Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengungkapkan Lutfi telah mengurus kepindahan alamat di KTP sejak beberapa hari lalu. Ia kini beralamat di Kelurahan Sumber RT 1 RW 1 Banjarsari, Solo. Menurutnya Lutfi sudah lama warga Solo. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo. Ia sempat terdaftar beralamat di Kecamatan Lawean, Solo, lalu sempat pindah ke Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Solo setelah pensiun. Demikian rekan Tribunnews yang dapat kami sampaikan. Sampai jam ini baru aja udah nyampe. Berapa hari, Bos? 3 hari perjalanan. Jadi 24. Berapa keluarga? Ya, apanya? Yang umroh hanya bersama istri aja. Persiapannya jelasin sebelum nyoblos ke TPS mungkin. Sebelum nyoblos tadi malam baru jam 12 sampai di Cengkareng. Terus tadi pagi turun di Semarang langsung ke sini. Ya. Ini sengaja pakaiannya biru. Ya, memang kita pakai biru identik kita. Biru kan Jawa Tengah ya. Bilang dapur. Sama istri Gus.
Satu sah. Satu sah. Yang warna merah ya. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu, dua. Satu sah. Satu sah. Awas. Satu sah. 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 Oke, makasih ya. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Ada jarak sedikit ya, biar nggak terlalu panas. Mas, jarak yang jarak. Terima kasih teman-teman media ya. Satu sah. Aman, Gus. Satu sah. Satu sah. Gus, ini Gus. Satu sah. Nah, udah. Satu sah. Ya, alhamdulillah kita Satu sudah melakukan sah. rangkaiannya secara keseluruhan, Satu mulai dari sah. pendaftaran sampai hari ini Satu sah. pencoblosan. Itu semua kita taati, Satu kita lakukan sah. sebagai warga negara Indonesia, Satu termasuk sah. di Jawa Tengah ini. Saya yakin seluruh warga Tiga Indonesia, sah. warga Jawa Tengah, alhamdulillah antisipasinya sangat masif hari ini ya. Satu sah. Karena saya lihat, saya Satu mantau sah. mulai dari tadi, alhamdulillah Satu masyarakat antusias. sah. Jam 7 biasanya sudah ada Satu ada sah. TPS, artinya antusias masyarakat untuk menentukan pilihan Satu sah. pemimpinnya, baik itu di kabupaten kota maupun di Satu sah. benar-benar semangat. Setelah Satu sah. mau kemana lagi? Setelah nyoblos Satu nanti insya Allah sah. jam 6 ya Satu akan kumpul di sah. posko pemenangan di Semarang untuk memantau Satu sah. Sebelum nyoblos tadi umroh memang dikhususkan. Dua ya sah. memang Pilkada umroh ini. kita ingin menenangkan setelah tahapan-tahapan Satu yang sah. sudah kita lakukan, tinggal doa ya Satu lakukan sah. berdoa di Makkah. Satu sah. Satu sah. Terus melihat dari Satu sah. survei kemarin ya, jadi survei Satu kemarin terakhir, sah. alhamdulillah kita Satu sah. baik itu Satu tren sah. Ustaz Yasin sendiri, Pak Lut Satu juga sah. ada kenaikan dan alhamdulillah Satu semuanya baik. sah. Kita optimisasi. Apapun hasil Satu sah. Saya untuk mengajak kepada masyarakat Satu bahwa sah. hasil dari pilkada ini adalah kemenangan Satu masyarakat. sah. Jadi alhamdulillah warga Jawa Tengah nantinya akan yang menang menentukan pilihan. Satu sah. Dan ya, rakyat. Satu Gus ada beda sah. ke makamnya Mbah Mun. Ya alhamdulillah kita Satu berziarah dan sah. kebetulan ini pertama kali saya Dua umroh lubang. disambut dengan Tiga hujan. sah. Jadi saya datang sampai di Mekah hujan, ketika tawaf juga kita hujan. Satu sah. Gus ada beda nggak dari pilkada saat ini dan tahun Dua lalu? sah. Sama aja ya, kita sama aja. Satu Kalau kita sah. sudah mengikuti tahapan itu, saat ini juga sama. Satu sah. Mungkin kita pasrahkan. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah.
Satu sah. Satu sah. Dan yang terakhir satu sah. Nah, untuk sekarang ini sedang apa nih Mas dari tim peneliti Litbang Kompas? Ya, ini sesi pertama ya, sesi pertama. Jadi di lapangan sedang wawancara exit poll. Seperti itu, data sudah mulai masuk dari jam 8 dan ini lagi diperiksa oleh teman-teman konfirmator dari jawabannya dan sebagainya supaya nanti diolah. Jadi ini bukan untuk itu